Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang biologi dasar. Bios adalah hidup, yang artinya manusia, tumbuhan, dan hewan. Logos adalah ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan. Saya dikatakan sebagai makhluk hidup karena saya memiliki ciri kehidupan seperti beradaptasi, membutuhkan nutrisi, bereproduksi. Dengan cara apa manusia mendapatkan makanan? Dengan bekerja. Tumbuhan melakukan makanan dengan berfotosintesis seperti cahaya matahari, air, klorofil, dan CO2, 6CO2 tambah 6H2O. Mengapa biologi disebut sebagai ilmu pengetahuan? Karena satu, dengan biologi kita dapat mengenal diri kita sendiri sebagai makhluk hidup. Yang kedua, dengan biologi kita mampu mengetahui interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga, dengan biologi kita dapat mengenal lingkungan tempat tinggal kita. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yaitu logos, yaitu masuk akal dan dimengerti, selalu berkembang, bersifat dinamis atau selalu bertambah besar. Bersifat universal, dapat diterima dengan layak toko atau diperoleh melalui penelitian eksperimen. Bersifat rasional, imperialisme. Lengkapnya logis, dinamis, universal, dan rasional. Habitat adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Contoh konkret dari iritabilitas, peka terhadap rangsangan, seperti putri malu, kalau disentuh maka akan mengatuk. Manusia kalau disuntik pakai jarum maka dia akan merespon dan kaget. Pertumbuhan dapat diukur, tetapi perkembangan tidak dapat diukur. Contoh, pertumbuhan seperti manusia dapat diukur dari bayi hingga sekarang. Perkembangan seperti manusia berbadan besar, tetapi otak masih kekanak-kanak. Manusia berbadan kecil, tetapi sifatnya seperti dewasa dan berkelakuan seperti keibuan dan kebapaan. Yang berikut, A. Biologi sebagai ilmu pengetahuan. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perihal kehidupan makhluk hidup. Bersama dengan ilmu fisika dan kimia, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam. Sebagai ilmu pengetahuan, biologis bersifat dinamis, selalu berkembang sesuai dengan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu tentang kehidupan dengan kemajuan kompleksitasnya diperoleh melalui berbagai eksperimen atau exploration
dan dari penelitian tersebut diperoleh temuan discovering baru. Ilmu pengetahuan selalu diperoleh melalui metode ilmiah dan terus mengalami perkembangan. B. Ciri-ciri ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan selalu teruji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan adalah fakta yang diperoleh berdasarkan penelitian secara cermat dan sistematis. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara non-ilmiah, dengan cara ilmiah. Dengan cara ilmiah meliputi yang pertama, prasangka atau praduga, yaitu suatu anggapan benar padahal kemungkinan benar atau kadang-kadang tidak benar. Yang kedua, intuisi, yaitu pendapat seorang yang diangkat dari perbendaharaan pengetahuannya terdahulu melalui satu proses yang tidak disadari, di mana dikemukakan pendapat itu tanpa dipikirkan secara matang. Yang ketiga, trial and error, yaitu metode coba-coba atau untung-untungan. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah memiliki 4 syarat sebagai berikut. Objektif, pengetahuan yang kita peroleh sesuai dengan objeknya. Metodik, pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sistematik, pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, saling berhubungan, saling menjelaskan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan universal, berlaku umum. C. Ciri-ciri organisme hidup dan struktur kehidupan. Yang pertama, organisme hidup mempunyai tingkat organisasi tinggi. Yang kedua, organisme hidup membutuhkan dan menggunakan energi untuk melakukan gerak aktivitasnya. Contoh, kaktus mampu hidup di tanah yang gersang karena daunnya berupa duri. Yang ketiga, organisme hidup mempunyai kemampuan untuk melakukan reproduksi dan sifatnya menurun. Yang keempat, organisme hidup tumbuh dan berkembang. Yang kelima, organisme hidup tanggap terhadap rangsangan. Yang keenam, organisme hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketujuh, organisme hidup dapat menjaga kondisi internal dengan lingkungan yang berubah. Sekarang kita masuk pada D, struktur organisme kehidupan. Elemen adalah suatu
suatu substansi yang tidak dapat diuraikan menjadi substansi yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Organisme tersusun oleh suatu zat yang merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Beberapa ahli filosofi dari Yunani mempercayai bahwa variasi yang besar dan suatu zat yang muncul dari 4 elemen dasar, yaitu air, udara, api, dan tanah. Ciri-ciri makhluk hidup. Molekul adalah sekelompok atau yang saling berkaitan dengan sangat kuat atau kovalen dalam tersusun tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Sel adalah unit organisme terkecil yang mendasar dari kehidupan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan dan melaksanakan tugas tertentu yang akan membentuk organ. Dan individu adalah suatu organisme tunggal. Komunitas merupakan kesimpulan dari populasi-populasi yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ekosistem adalah kumpulan dari kelompok biotik dan abiotik, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan yang lain. Perbedaan antara bioma dan biosfer. Bioma adalah kumpulan beberapa kekhasan yang memiliki habitat tersendiri, sedangkan biosfer adalah kesimpulan ekosistem yang ada di bumi ini. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang ditunjukkan oleh adanya pembelahan dan pembesaran sel serta adanya pembentukan pola jaringan dan organ. Sedangkan jaringan adalah unit yang terdiri dari sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sel tumbuhan terbentuk dari sel-sel meristem yang kemudian berkembang menjadi beberapa tipe sel yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jaringan, seperti jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Untuk materinya kita sampai di sini dulu. Nanti baru lanjut ke bab-bab berikut. Sekian dan terima kasih.